Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Arga Maulana, semester 2 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan membahas tentang tafsir dan mufasir, dan juga syarat-syarat menjadi seorang mufasir. Pertama-tama kita membahas tentang pengertian tafsir. Pengertian tafsir secara bahasa atau secara etimologi itu adalah tafsir diambil dari akar kata fasara yang artinya menjelaskan atau menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, tafsir itu adalah menurut Imam Az-Zarkashi, tafsir dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, tafsir adalah ilmu yang dengannya kita memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-makna, hukum-hukum, serta hikmah-hikmahnya. Kemudian pengertian mufasir. Mufasir secara bahasa atau secara etimologi. Mufasir diambil dari isim fi'il dari kata kerja fasara, ya, yang artinya sama seperti yang di atas. Yang tadi itu adalah menjelaskan atau menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Kemudian mufasir secara terminologi atau secara istilah, yaitu adalah seorang ulama atau cendekiawan yang memahami secara mendalam atau memiliki kapasitas ilmu untuk menafsirkan Al-Quran, baik dari aspek bahasa, konteks, ya, secara mendalam. Kemudian memiliki metode tertentu dan pendekatan tertentu. Kemudian apa sih perbedaan antara tafsir, terjemah, tafsir, takwil, dan juga terjemah? Tafsir adalah penjelasan makna ayat Al-Quran secara mendalam, mencakup aspek bahasa, konteks, juga sebab turunnya atau asbabun nuzulnya. Ya, tafsir itu bersifat luas atau menyeluruh. Kemudian apa itu takwil? Takwil itu lebih fokus pada penafsiran makna batin, ya, yang mustabihat, yang samar. Kadang melibatkan spiritualitas atau filosofis. Terus kalau terjemah itu hanya mengalihkan dari bahasa Arab ke bahasa lain secara harfiah tanpa penafsiran. Kemudian apa sih syarat-syarat menjadi mufassir? Baiklah, apakah menjadi seorang mufassir cukup dengan bahasa Arab dasar? Apakah menjadi mufassir itu cukup dengan mengetahui arti dari ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Quran terjemah? Belum, itu semua belum cukup. Jika ingin menjadi mufassir, teman-teman harus menguasai 15 cabang ilmu. Baik, saya akan bahas beberapa cabang ilmunya. Yang pertama itu adalah ilmu lughah atau ilmu bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Bukan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Ya, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan ilmu lughah atau ilmu bahasa Arab ini harus dikuasai secara mendalam. Karena dalam bahasa Arab itu makna dari kata-katanya itu ada yang lebih dari satu. Contohnya ain, aina. Aina itu bisa artinya mata, dalam konteks lain bisa jadi mata air, dalam konteks lain juga bisa menjadi seorang mata-mata. Ya, jadi kita harus memahami benar-benar sinonim, antonim, konteks dari arti bahasa Arab. Jadi makanya bahasa Arab itu penting untuk bisa menjadi mufassir. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu nahwu atau tata bahasa Arab. Jadi ilmu nahwu ini membahas tentang struktur dan susunan kata dalam bahasa Arab.
Kenapa ini penting? Karena jika susunan struktur kata dalam bahasa Arab itu salah, itu bisa mengubah makna sebuah ayat. Misalnya, perbedaan dari kata isim, kata fi'il, dan kata sifat dalam satu ayat itu bisa mempengaruhi makna yang ingin disampaikan. Jadi kesalahan dalam ilmu nahwu ini bisa menjadi kesalahan yang fatal dalam menafsirkan ayat. Jadi nahwu itu menjadi ilmu penting untuk menjadi mufasir. Kemudian saudaranya yaitu ilmu sorof. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Jadi ilmu sorof ini atau morfologi bahasa Arab ya ini membahas tentang perubahan kata sampai akar katanya. Kenapa harus belajar ini? Karena dalam bahasa Arab, jika suatu kata itu ketambahan alif atau ketambahan huruf-huruf yang lain itu bisa mengubah semua maknanya. Contohnya, ghafara yang artinya mengampuni, ditambah dengan alif dan sin menjadi istighfara, yaitu memohon ampunan. Sangat berbeda bukan? Makanya ini penting, yaitu ilmu nahwu dan sorof. Kemudian yang keempat, yaitu ilmu isti'mal al-Arab, yaitu penggunaan bahasa Arab oleh bangsa Arab. Jadi ilmu ini itu membahas tentang bagaimana bangsa Arab zaman dahulu, bagaimana bahasa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Jadi bangsa Arab pada zaman dahulu itu memakai kata-kata tertentu. Jadi pemahaman kebiasaan bahasa Arab pada saat itu sangat membantu para mufasir untuk menafsirkan ayat. Ya, jadi ayat ini semacam sejarah bahasa Arab pada saat zaman dahulu. Jadi ini membantu para mufasir untuk mengetahui makna-makna bahasa-bahasa pada zaman dahulu. Kemudian yang kelima yaitu ilmu balaghah atau ilmu seni keindahan dalam bahasa Arab. Jadi ilmu balaghah ini membahas keindahan dan kejelasan dalam bahasa dalam Al-Quran. Terus ilmu balaghah ini dibagi jadi 3 bagian utama, yaitu ilmu ma'ani atau memahami bagaimana struktur kalimat dalam bahasa Arab. Terus ilmu bayan, memahami perbedaan antara makna literal itu asli atau harfiah, terus makna figuratif atau majaz ya itu artinya kiasan ya dalam ayat-ayat Al-Quran. Terus kemudian ilmu badi, memahami aspek keindahan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran seperti bahasa majaz yang tadi di atas atau kiasan. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak bahasa kiasan. Contohnya seperti di surat Yusuf yang dimana ada ayat yang artinya 1 bulan, 1 bintang, 1 bulan, 1 matahari dan 11 bintang bersujud kepadaku. Nah, itu contoh dari ayat-ayat majaz. Terus kemudian kesimpulannya. Jadi untuk menjadi mufasir, seseorang harus menguasai yang tadi itu 15 cabang ilmu. Bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, qiraat, usul fikih. Lah, kenapa ada usul fikih? Karena di ayat Al-Quran juga ada ayat-ayat hukum, jadi harus memahami fikih, usul fikih. Kemudian hadis juga, selain itu, juga harus memiliki akhlak yang baik, ketakwaan yang tinggi, serta memahami prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran. Ya, agar tidak menyimpang dari makna Al-Quran yang asli. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.